Selamat datang di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius bersama dengan saya Pak Samuel, salah seorang pengajar matematika di Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Untuk video kali ini, saya akan membahas tentang pertidaksamaan irasional, sama seperti video-video sebelumnya. Ya, nah pada kali ini saya akan membahas sebuah bentuk yang agak tricky dan memang membutuhkan pendalaman yang perhatian yang lebih tinggi lagi karena memang agak rumit dibandingkan bentuk-bentuk pertidaksamaan irasional sebelumnya, yaitu bentuk dari akar fx lebih besar sama dengan gx dan akar fx lebih kecil sama dengan gx. Saya bisa pastikan ini memang agak lebih rumit dibandingkan bentuk-bentuk pertidaksamaan irasional yang sebelumnya. Tapi saya percaya dengan kalian saja sudah datang saja, sudah mau melihat aja, belajar dari channel YouTube aja, itu sudah menunjukkan kemauan kalian untuk bisa memahami sebuah materi, ya. Jadi dengan kemauan itu, saya yakin kalian pasti akan bisa untuk memahami apa yang akan saya bahas di video kali ini. Oke, kita mulai aja langsung tanpa berpanjang-panjang. Nah, sebelum saya membahas tentang soal-soalnya nanti, saya perlu mengulas sedikit kembali tentang yang namanya nilai dari bentuk fungsi irasional, ya. Nah, konsep dari pertidaksamaan irasional yang sebelumnya saya sudah bahas di video yang judulnya konsep pertidaksamaan irasional. Nah, jadi kalian bisa lihat kembali video tersebut untuk bisa mengerti dan memahami yang dimaksud dengan fungsi irasional atau pertidaksamaan irasional itu seperti apa. Karena itu sangat berguna dan memang kita gunakan untuk pembahasan pada video kali ini, soal-soal tipe terakhir ini. Ya, jadi kalau saya katakan, ya kalau dikatakan bahwa akar fx y sama dengan akar fx, tentu ada syarat dari bentuk akar, yaitu bahwa fx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Apapun yang berada di dalam tanda akar, maka dia harus berbentuk lebih besar sama dengan 0. Karena kalau dia akar dari bilangan negatif, itu merupakan bilangan imajiner yang bukan real. Jadi syaratnya adalah fx lebih besar sama dengan 0. Kemudian, bahwa dalam fungsi irasional, nilainya itu, yaitu dalam hal ini si y, itu adalah sudah pasti lebih besar sama dengan 0. Sebagai contoh, misalnya kita gambar tentang, kita gambarkan, kita perhatikan grafik y sama dengan akar x. Bahwa grafik y sama dengan akar x itu, ya, itu keseluruhan kurvanya berada di atas sumbu X. Ya, jadi tidak ada yang berada di bawah sumbu X. Itu artinya juga kalau dikatakan seluruhnya berada di atas sumbu X, berarti nilai Y-nya ini seluruhnya positif. Ya, jadi tidak ada nilai Y yang hasilnya negatif. Jadi, Y sama dengan akar X itu nilainya sudah pasti positif. Ya, jadi kesimpulannya, mari kita buat kesimpulan bahwa yang namanya akar apapun nilainya positif. Akar X positif, akar X min 2 positif, akar X kuadrat min 4 positif, dan selanjutnya. Secara umum saya katakan akar fx. Ya. Jadi akar fx itu pasti positif. Oke? Nah, ini kita terima kesimpulan ini. Dengan kemudian syarat bentuk akar di dalam tanda akar, yaitu fx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Oke, kalau sudah paham dan sudah menyepakati itu, maka mari kita lihat contoh-contoh soalnya. Yang pertama ada soal katanya x lebih besar dari akar x ditambah dengan 12. Nah, ini dia. Oke. Nah, perhatikan bahwa di sini ada bentuk x. Ini bentuk x ini, ya. Nilai X ini kan kita belum tahu positif atau negatif. Ya, ingat sifat pertidaksamaan. Apabila sebuah pertidaksamaan dikali, dibagi, dipangkatkan dengan bentuk negatif, maka tandanya berubah. Tapi kalau dia dikali, dibagi, atau dipangkatkan dengan bentuk positif, maka tandanya tetap. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau positif, tandanya tetap. Kalau negatif, tandanya berubah. Nah, kembali ke sini.
X ini kita belum tahu nilainya positif atau negatif. Jadi dia ada dua kemungkinan. Bisa jadi si X itu negatif, kecil dari 0, atau bisa jadi dia lebih besar sama dengan 0. Ya, ini atau. Nah, jadi karena ada dua kemungkinan, maka kedua kemungkinan itu harus kita perhatikan, harus kita bahas, ya, harus dilihat. Jadi, mari kita mulai dari kemungkinan yang pertama. Kemungkinan pertama, kita ambil misalnya jika ya X-nya kecil 0. Jadi kalau X-nya ini negatif. Nah, jadi sementara tadi saya katakan bahwa sudah kita ambil kesimpulan bahwa akar dari fx, nilai hasil dari akar itu positif. Jadi akar X tambah 2 ini pun positif. Gitu ya. Akar X tambah 2 positif. Nah, sekarang yuk kita lihat. Kalau X ini adalah negatif, sementara ini positif. Negatif lebih besar dari positif. Tentu tidak mungkin. Artinya apa? Kalau sudah tidak mungkin. Artinya bahwa X-nya itu adalah himpunan kosong. Ya, karena kalau ini kita ambil negatif dia, kita buat pengandaiannya yang negatif, sementara akar X tambah 12 positif, tidak mungkin negatif lebih besar dari positif. Jadi, kesimpulannya untuk kemungkinan pertama, X-nya himpunan kosong. Lalu, irisan antara X kecil 0, X kecil 0 diiris dengan himpunan kosong, tentu hasilnya adalah himpunan kosong. Jadi, untuk jawaban kemungkinan pertama adalah himpunan kosong. Kemudian yang kedua, ya, kemungkinan yang kedua. Kemungkinan kedua untuk dia X-nya lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, jadi karena kita sudah pastikan, sudah kita tentukan bahwa X-nya lebih besar dari 0, ya, berarti kedua bentuk ini adalah sama-sama bentuk positif. Dengan catatan X lebih besar sama dengan 0. Oke. Karena kedua ruas sudah merupakan bentuk yang positif, maka kita bisa kuadratkan kiri kanan. Kalau seandainya belum bisa kita tentukan dia positif atau negatif, kedua ruas itu, misalnya yang satu negatif, yang satu positif, maka kita tidak boleh mengkuadratkan. Ya, tidak boleh dikuadratkan kiri dan kanan. Harus bisa dipastikan sama-sama positif. Ya. Nah, jadi kita sekarang kuadratkan. Jadi X kuadrat lebih besar dari akar dari X tambah 12 tentu adalah X tambah 12. Pindah ke ruas X tambah 12 kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita dapat X kuadrat min X min 12 lebih besar daripada 0. Oke, tinggal difaktorkan X min 4 dikali X tambah 3 lebih besar dari 0, lalu cari pembuat nolnya, 4 dengan min 3. Kita gunakan garis bilangan, min 3 di sini, 4 di sini, kan begitu ya. Di pembahasan-pembahasan sebelumnya sudah saya jelaskan, ya, harus dicari X pembuat nolnya. Nah, kemudian berikutnya lagi, kalau sudah sampai pada garis bilangan begini, kita harus tentukan area positif negatifnya, supaya kita bisa mendapatkan intervalnya. Ya, dengan cara kita perhatikan di sini X-nya positif, ini positif. Berarti sama-sama positif. Artinya positif kali positif, positif. Jadi yang paling kanan adalah positif. Pindah negatif, pindah positif. Sedangkan yang diminta di sini adalah X-nya yang besar 0. Berarti yang diminta adalah X yang positif. X yang positif itu berada di sebelah kanan 4 atau lebih kecil dari 3. Di sebelah kiri min 3. Maka dapat X-nya kecil dari min 3 atau X besar dari 4. Oke, sudah ada dua interval. Yang pertama, X kurang dari min 3 atau besar dari 4. Yang kedua, X lebih besar sama dengan 0. Nah, yang berikutnya apakah ada lagi? Ada, yaitu apa? Jangan lupakan syarat yang namanya bentuk akar. Ini harus dipastikan dulu, harus dilakukan. Ini syarat mutlak dalam bentuk akar, bahwa setiap yang berada di dalam tanda akar haruslah lebih besar sama dengan 0. Nah, siapa yang berada di dalam tanda akar? Yaitu X tambah 12. Karena di sini ada X tambah 12, maka
X tambah 12 harus lebih besar sama dengan 0, sehingga kita dapatkan X-nya lebih besar sama dengan min 12. Kita dapatkan interval yang ketiga. Ya. Nah, mana yang berlaku untuk tiga-tiganya? Tentu kita harus cari irisannya. Ya, kita susun min 12, kemudian min 3, kemudian 0, lalu 4. Oke, yang pertama, X-nya lebih besar sama dengan min 12. Yang kedua, X-nya lebih kecil dari min 3 atau lebih besar dari 4. Yang terakhir, X lebih besar sama dengan 0. Oke, sekarang kita cari daerah yang dilalui 3 garis, karena ada 3 interval. Ya, yang dilalui 3 garis itu hanya ini. Berarti kita dapat X lebih besar dari 4. Artinya dari kemungkinan yang kedua, solusinya adalah X lebih besar dari 4. Nah, sekarang, karena di sini tadi ada 2 kemungkinan, maka harus digabung. Jawaban kemungkinan solusi dari kemungkinan pertama digabung dengan kemungkinan kedua. Ya, karena ada 2 kemungkinan, bisa 1 atau 2. Itu artinya kita harus cari gabungan antara 1 dan 2. Oke, kemungkinan 1 dan 2. Kemungkinan 1 tadi himpunan kosong. Himpunan kosong itu yang nggak ada, ya. Digabung dengan X besar 4. Tentu jawabannya adalah X lebih besar dari 4. Nah, ini dia. Oke. Sehingga jawaban untuk soal yang pertama adalah X lebih besar dari 4. Semoga kalian bisa paham ya. Kalau misalnya belum paham, coba diulangi lagi, dipahami lagi, diteliti lagi, dipikirkan lagi ya, supaya benar-benar paham untuk soal nomor 1. Ini masih soal yang lebih mudah. Sekarang kita meningkat levelnya ke level yang menengah. Oke. Soal nomor 2. Kita tingkatkan kemampuannya ya. Soal nomor 2, katanya di sini ada akar dari X min 3 lebih besar dari 5 min X. Nah, ya, sama seperti soal nomor 1. Ya, di sini ada bentuk 5 min X. 5 min X ini kan kita tidak tahu nilainya positif atau negatif. Ya, belum bisa kita pastikan karena kita tidak tahu nilai X-nya berapa. Kalau X-nya min 1, 5 dikurang min 1, 6, positif. Tapi kalau X-nya 2, X-nya 7 misalnya, 5 kurang 7, min 2, negatif. Artinya, 5 min X ini ada 2 kemungkinan, tergantung berapa nilai X-nya. Jadi, karena dia ada 2 kemungkinan, yang pertama 5 min X itu kecil 0, yang kedua 5 min X lebih besar sama dengan 0. Karena ada 2 kemungkinan ini, maka kedua kemungkinan itu harus kita kerjakan ya. Oke, sekarang kita mulai dari kemungkinan yang pertama ya. Kemungkinan pertama, jika 5 min X lebih besar sama dengan 0. Oh, maaf, lebih kecil dari 0 ya. Saya ambil untuk yang kemungkinan yang lebih kecil dari 0 dulu ya. 5 min X lebih kecil dari 0. Oke. Lebih kecil dari 0 berarti kita dapat X-nya besar dari 5. Nah, tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa yang namanya bentuk akar itu kan pasti positif. Betul ya? Nah, jadi akar X min 3 ini kan berarti pasti positif, lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang yuk kita lihat. Kalau ini adalah bentuk yang pasti positif, sementara ini tadi kita ambil kemungkinan yang negatif, positif lebih besar dari negatif. Itu sudah pasti, kan begitu? Sudah pasti positif lebih besar dari negatif. Itu artinya apa? Artinya adalah berlaku untuk semua X bilangan real. Ya, karena berapapun X kalau dibilang positif lebih besar dari negatif, ya sudah pasti. Oke. Nah, sekarang kedua interval ini, X besar 5 dengan X elemen real, kita iris. Jadi kita cari irisan antara X besar 5 diiris dengan X elemen bilangan real. Tentu jawabannya adalah X besar 5. Ya, ini dia. Untuk kemungkinan pertama kita dapat X besar 5.
sekarang mari kita lihat untuk kemungkinan yang kedua. Ya, kemungkinan kedua. Kemungkinan yang kedua, apabila 5 min X ini kita ambil yang positif. Artinya nanti kita dapat di sini X kurang dari sama dengan 5. Ya. Nah, sekarang yuk mari kita perhatikan kembali ke sini. Ya. Nah, akar X min 3 ini kan pasti positif sesuai dengan konsep dari fungsi irasional. Oke. Nah, kemudian 5 min X itu kita tentukan dia positif dengan syarat X-nya kecil dari 5. Nah, karena sudah sama-sama positif, maka kedua ruas ini bisa kita kuadratkan. Ya, selama belum bisa kita tentukan positif negatifnya, tidak boleh kita kuadratkan karena nilainya bisa berubah, ya bisa jadi lebih besar atau lebih kecil. Nah, karena dia sudah sama-sama positif, berarti kita tinggal kuadratkan. Kita kuadratkan akar dari X min 3 dikuadratin lebih besar dari 5 min X dikuadratkan. Sehingga kita dapat X min 3 lebih besar dari 25 dikurang 10X ditambah X kuadrat. Pindah X min 3 ke ruas kanan, maka kita akan dapatkan X kuadrat min 11X ditambah dengan 28 lebih kecil dari 0. Lalu kita faktorkan X min 7 dikali X min 4 lebih kecil dari 0. Cari pembuat nolnya, 7 dengan 4. Letakkan dalam garis bilangan, 4 kemudian 7. Tentukan area positif negatifnya, kan selalu begitu alurnya, ya. X positif di sini, X positif di sebelah sini, berarti positif kali positif, positif, maka paling kanan positif. Pindah negatif, pindah positif. Yang diminta kecil dari 0, berarti yang negatif. Artinya area negatif itu berada di antara 4 dan 7. Maka dari garis bilangan ini, kita dapatkan interval X di antara 4 dan 7. Langkah terakhir, jangan pernah lupakan yang namanya syarat akar. Bahwa dalam syarat akar, ya, setiap yang berada di dalam tanda akar haruslah lebih besar sama dengan 0. Nah, siapa di sini yang berada di dalam tanda akar? Yaitu X min 3. Karena di sini ada akar X min 3, maka X min 3 itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi kita dapat X-nya lebih besar sama dengan 3. Nah, jadi sekarang kita punya 3 interval. X kecil sama dengan 5, X di antara 4 dan 7, X besar sama dengan 3. Langkah berikutnya adalah kita cari irisannya. Ya, saya susun dulu bilangannya. Di sini 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 7. Oke, yang pertama X kecil sama dengan 5, berarti di sini. Yang kedua, X-nya di antara 4 dan 7. Ini dia. Yang ketiga, X-nya lebih besar sama dengan 3. Nah, ini dia. Oke. Nah, mana daerah yang dilalui oleh 3 buah garis? Tentu ini dia. Di antara 4 dan 5. Maka kita dapatkan solusinya untuk kemungkinan kedua, X besar 4 dan lebih kecil sama dengan 5. Kemungkinan kedua, ini dia intervalnya, solusinya. Kemungkinan pertama, tadi X besar dari 5. Maka karena ada 2 kemungkinan, berarti kedua kemungkinan itu kita gabung. Ya. Nah, kita gunakan garis bilangan untuk mencari hasil dari penggabungannya. Yang pertama, yang ini ya, yang kemungkinan kedua, X-nya besar dari 4 dan lebih kecil sama dengan 5. Digabung kan berarti disatuin nih, dikumpulin, kan gitu ya. Lebih besar dari 5, lebih besar dari 5. Jadi kalau yang ini digabung ini, karena nyambung dia di 5, berarti kesemuanya ini. Ya, sehingga kita dapat jawabannya adalah X lebih dari 4. Nah, itu untuk soal nomor 2. Bagaimana? Agak rumit ya? Gak apa-apa, sabar aja. Kalau mau pintar, memang harus belajar yang lebih sulit lagi supaya ada peningkatan ya. Lanjut kita ketiga. Nah, ini yang lebih susah lagi nih. Waduh, gak apa-apa ya, diperhatikan saja.
akar dari X min 1 dikurang dengan akar dari 2X min 1, kemudian ditambah dengan 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, tentukan interval X-nya. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, sekarang kita lihat ya. Perhatikan bahwa ini akar X min 1 itu adalah bentuk yang positif, akar dari 2X min 1 bentuk yang positif, 1 itu bilangan positif. Nah, perhatikan bahwa kalau positif kurang positif ditambah positif, kita belum tahu nilainya. Ya, tergantung besarannya. Ya, positif kurang positif ditambah positif kan kita nggak tahu hasilnya negatif atau positif. Oke. Nah, karena kita belum tahu ini positif atau negatif, maka kita lakukan manipulasi pengerjaan. Kita usahakan di kedua ruas itu sama-sama positif. Ya, karena kalau sama-sama positif, maka dia akan menjadi bisa dikuadratkan. Jadi, saya buat di ruas kiri ini adalah akar X min 1 ditambah 1. Karena ini pasti jadi positif. Lebih kecil sama dengan akar dari 2X min 1. Nah, ini dia. Jadi sudah sama-sama positif nih kan gitu ya. Oke, karena sudah sama-sama positif, maka kita kuadratkan. Ya, kuadratkan kedua ruasnya. Hasilnya, ya hasil pengkuadratannya, akar X min 1 kuadrat, X min 1. 2 kali 1, 2. Dikali akar X min 1 berarti 2 akar X min 1. 1 kuadrat, 1. Lebih kecil sama dengan 2X min 1. Nah, kemudian min 1 dengan 1 habis. Ya, sehingga sekarang kita dapatkan yang 2 akar X min 1 kita jadikan dalam satu ruas tersendiri, yang X pindah ke kanan, kali lebih kecil sama dengan X min 1. Nah, ini dia. Nah, sekarang bentuk ini kan sudah hampir sama, sudah mirip dengan bentuk yang nomor 2. Maka seluruh pengerjaan di nomor 2 ini kita lakukan juga di soal nomor 3. Ya, untuk yang ini. Ya, artinya bahwa X min 1 ini kita belum tahu nilainya positifkah atau negatif. Jadi ada dua kemungkinan, X min 1 itu bisa kecil 0 atau X min 1 besar sama dengan 0. Nah, karena kita belum tahu yang mana terjadi, maka kita harus lakukan kedua kemungkinannya. Jadi untuk kemungkinan pertama, ya kemungkinan 1, ketika X min 1 lebih kecil dari 0, berarti X-nya kecil 1, maka itu artinya bahwa ya artinya bahwa ini adalah bentuk positif, sementara X min 1 tadi kita ambil dia bentuk negatif. Positif lebih kecil dari negatif. Tidak mungkin terjadi. Kan begitu? Tidak akan mungkin. Artinya kesimpulannya adalah X-nya adalah himpunan kosong. Karena tidak mungkin terjadi positif lebih kecil dari negatif. Nah, irisan antara X kecil 1 dengan himpunan kosong, tentu irisannya adalah X himpunan kosong. Ya, himpunan kosong. Maka jawaban untuk solusi untuk kemungkinan 1 adalah himpunan kosong. Sekarang kita kerjakan untuk kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua, apabila X min 1 lebih besar sama dengan 0. Jadi X besar sama dengan 1. Nah, sekarang kita sudah ambil bahwa kemungkinan dari X min 1 itu positif. Berarti ini positif, yang ini positif. Karena sudah sama-sama positif, maka kita kuadratkan kedua ruasnya. Ya, sehingga 2 akar X min 1 dikuadratin lebih kecil sama dengan X min 1 dikuadratkan. Oke, sehingga kita dapat 4 kali X min 1 lebih kecil sama dengan X kuadrat min 2X ditambah 1. 4X min 4 lebih kecil sama dengan X kuadrat min 2X ditambah 1. Kita sederhanakan ya, kita sempurnakan bentuknya. Berarti kita dapat X kuadrat, 4X pindah ke ruas kiri jadi min 4X,
ketemu min 2x, berarti jadi min 6x. Min 4 pindah ke ruas kanan, jadi plus 4 tambah 1, jadi plus 5 lebih besar sama dengan 0. Tinggal difaktorkan. X min 5, X min 1 lebih besar sama dengan 0. Dari sini kita dapat pembuat nolnya 5, dari sini 1, kemudian letakkan dalam garis bilangan, bulat penuh, 1 dengan 5. X yang di sini positif, yang di sini juga positif, maka positif kali positif, positif, paling kanan, positif, pindah negatif, pindah positif. Yang diminta besar dari 0, besar dari 0 itu area positif. Berarti yang diminta adalah yang lebih besar dari 5, atau yang lebih kecil dari 1. Maka kita dapat interval yang kedua, X kurang dari sama dengan 1, atau X lebih besar sama dengan 5. Kita dapat interval kedua. Lalu yang terakhir apa? Jangan lupa syarat bentuk akar. Syarat bentuk akarnya yang kita ambil dari soalnya, bukan dari sini. Ya, bukan dari yang ini. Karena soalnya yang ini, yang mau kita harus kerjakan ini. Nah, karena ada bentuk akar dari X min 1, maka X-nya harus lebih besar sama dengan 1. X min 1 besar sama dengan 0. Berarti X besar sama dengan 1. Karena ada bentuk 2X min 1, maka X-nya harus lebih besar sama dengan setengah. Oke, sekarang ada 4 interval. 1, 2, 3, 4. Kita cari irisannya, ya, yang berlaku untuk ketiga-tiganya. Keempat-empatnya, maaf. Saya susun dari mulai bilangan terkecil. Setengah, kemudian 1, kemudian 5. Ya, cuma ada 1, setengah, 5. Oke, nah sekarang lihat. Ya, yang pertama adalah X besar sama dengan 1. Ini dia. Yang kedua, X kurang dari 1 besar sama dengan 5. Yang ketiga, X lebih besar sama dengan 1. Yang keempat, X lebih besar sama dengan setengah. Nah, ada mana irisannya? Yang pertama ini irisannya, karena dilalui 4 garis. Tapi jangan lupakan bahwa 1 ini juga merupakan irisan. Karena apa? Dia dilalui oleh 1, kan dilewati ya 1 ya. 2, 3, 4. Atau di sini berlaku X sama dengan 1. Di sini juga sama dengan 1. Yang ini juga sama dengan 1. Lebih besar dari setengah berarti juga ada 1. Berarti 1 X sama dengan 1 itu adalah irisan keempat-empatnya. Ya. Jadi kita dapat yang pertama X sama dengan 1. Dan X lebih kecil sama dengan 1, lebih besar sama dengan 1. Oh, maaf, bukan. Berikutnya adalah, maaf saya salah baca. Nah, ini ya, X lebih besar sama dengan 5. Inilah solusi untuk kemungkinan kedua. Kemungkinan pertama adalah himpunan kosong. Himpunan kosong digabung dengan himpunan manapun, hasilnya adalah himpunan manapun. Himpunan kosong digabung dengan sembarang himpunan, hasilnya sembarang himpunan ini tersebut. Jadi kalau himpunan kosong digabung dengan ya X sama dengan 1 dengan X lebih besar sama dengan 5, gabungannya adalah ya, jadi himpunan kosong digabung dengan X sama dengan 1 dan X lebih besar sama dengan 5, maka jawabannya adalah X sama dengan 1 dan X lebih besar sama dengan 5. Nah, ini dia solusi untuk soal yang ketiga. Bagaimana rasanya sudah membuat keriting-keriting dikit, tapi nggak apa-apa. Dengan kalian sudah memperhatikan saja, itu sudah merupakan poin plus. Apalagi kalau kalian berlatih lagi secara mandiri di rumah kalian, dengan tipe-tipe soal yang mirip dengan yang saya bahas di sini, yang kita bahas di sini, untuk mendalami lagi, untuk membiasakan lagi, untuk menguasai lagi. Nah, jadi saya buat 3 soal untuk latihan. Yang pertama, ya,
akar dari 2 min X lebih besar dari X. Yang kedua, akar dari X tambah 3 dikurang akar dari X min 2 lebih kecil sama dengan 1. Dan yang ketiga, akar dari min X min 1 lebih besar sama dengan X tambah 3. Saya berharap sekali kalian mau mengerjakan ketiga soal ini, karena tiga-tiganya sama tipenya dengan yang saya bahas. Nomor 1 di soal ini, itu sama dengan nomor 1 yang sudah dibahas. Ini ya. Kemudian, nomor 2 ini sama dengan nomor 3. Kemudian, nomor 3 sama dengan nomor 2. Oke, jadi tinggal kalian melakukan langkah-langkah yang sudah dibahas di soal nomor 1, 2, dan 3. Semoga kalian bisa mengerjakannya. Kalau agak rumit, kalau bingung, pelan-pelan. Oke, terima kasih untuk kunjungannya di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Tetap semangat, tekun belajar, dan teruslah berdoa. Merdeka!